Assalamualaikum sobat penikmat alur film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea yang menjadi film terbaik sepanjang masa yang begitu tragis, berjudul Hope. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di negara itu pada tahun 2008. Isinya mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bernama Im So-won yang diculik oleh seorang psikopat di usia 8 tahun. Nah, So-won adalah seorang anak yang cerdas dan periang. Ayahnya bernama Im Dong-hun adalah seorang pekerja pabrik, dan ibunya Kim Hee adalah seorang ibu rumah tangga yang mengelola sebuah toko di rumahnya. Karena kesibukan orang tuanya menjadikan So-won kurang dapat kasih sayang. Ia tumbuh menjadi anak gadis yang mandiri dari anak-anak seusianya. Ia pergi berangkat dan pulang sekolah tanpa diantar. Dan disinilah awal dari sebuah tragedi yang mengerikan terjadi. So, daripada makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan kesibukan aktivitas keluarga So-won, di mana Dong-hun sang ayah terlihat sibuk dengan telepon, hingga saat So-won memintanya untuk mengikatkan rambutnya, Dong-hun terlihat tidak fokus, dan akhirnya membuat So-won kesal, juga marah. Pagi itu So-won bilang bahwa seluruh orang di rumah itu sangat sibuk. 엄마야는 아침마다 바쁘고. Sementara ibunya kali itu sedang beres-beres di toko kelontong miliknya dan melihat teman-teman So-won yang tadinya menunggu akhirnya pergi meninggalkan So-won karena memang hari itu mereka sudah terlambat. 다 기다리는 거 아니거든요. Ketika So-won akan berangkat ke sekolah, cuaca hari itu mendung lalu turun hujan sob. Di waktu yang bersamaan saat Dong-hun sedang mencari sebuah barang, tiba-tiba seseorang misterius masuk ke dalam toko dan hendak mengambil sesuatu. Hari itu Mihee menawarkan diri untuk mengantarkan So-won ke sekolah. Akan tetapi karena sudah terbiasa mandiri, So-won pun menolak. Sang ibu akhirnya memberi pesan kepada So-won untuk berhati-hati dan tidak melewati jalan pintas. 즉한 길로 가지 말고 돌아서 가도 큰 길로 가래. Nah, singkat cerita, So-won pun berjalan menuju sekolah sambil bawa payung berwarna kuning. Hari sudah agak siang. So-won tidak menemukan satu anak pun yang sedang berjalan ke sekolah seperti dirinya. Ia benar-benar sendirian. Ketika So-won melewati bangunan konstruksi, tiba-tiba seorang pria menghadangnya sob. Pria itu meminta So-won untuk berbagi payung. Awalnya So-won menolak, tapi karena ia merasa iba dan melihat tubuh pria itu basah dan kedinginan, dengan ragu ia pun mengiyakan. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? 그게 학교에 늦어서. Hujan di pagi itu nyatanya adalah awal dari hal yang paling mengerikan yang akan So-won alami, yang sebelumnya tak pernah terlintas di benak gadis periang ini. Dengan sangat keji, pria itu pun melakukan perbuatan iblis. Jika berpisah adalah sebuah jawaban, maka mungkin inilah yang terbaik. Riuhnya suara bisikan memanja, kini hanyalah sebuah kenangan. Kedua orang tua So-won tidak mengetahui apa yang sudah terjadi, sampai salah satu dari ibu teman kelas So-won menelepon dan memberitahu bahwa telah terjadi peristiwa nahas yang menimpa seorang anak perempuan di dekat area sekolah. Mendengar hal itu, Mihee jadi teringat akan So-won. 학교? 그래. 내 여기서 우산 갖다 주려고 학교 가는 길이었거든. 근데 여 공사장 하나 있다 아이가.
Pada saat yang sama, Dong-hun menerima telepon dari kepolisian yang mengabarkan bahwa anaknya So-won mengalami kecelakaan dan sudah berada di rumah sakit. Pada awalnya Dong-hun tidak percaya, namun setelah polisi memberikan keterangan lebih jauh bahwa So-won mengalami pendarahan berat dan luka parah, maka Dong-hun pun segera pergi saat itu juga. Di rumah sakit, polisi berkumpul membahas kejadian yang menimpa So-won, di mana mereka mendapatkan panggilan darurat dari anak perempuan dengan suara lemah seperti kesakitan, lalu meminta bantuan. Beberapa saat kemudian datanglah Mi-hye yang turun dari taksi dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Langkahnya gemetar, Mi-hye langsung menerobos memasuki ruangan. Di sana Mi-hye mendapati Dong-hun sedang berbicara dengan dokter. Dan ia pun melihat pemandangan mengerikan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, di mana ia melihat tubuh So-won sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka lebam, wajahnya pun hampir tidak bisa dikenali. Dokter mengatakan bahwa So-won mengalami kerusakan pada organ dalam akibat kekerasan yang menimpanya, yang mengharuskan mereka untuk segera melakukan operasi. Dan hari itu, mereka harus menerima kenyataan paling pahit, bahwa anaknya benar-benar menjadi korban dari kekejaman seseorang. Mi-hye berteriak histeris melihat gadis kecilnya menuju ruang operasi. Ia pun sangat menyesali dan menyalahkan dirinya yang terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, sampai membiarkan So-won yang masih berusia 8 tahun berjalan sendirian di tengah hujan deras. Polisi menyampaikan bahwa pemeriksaan forensik akan segera keluar, di mana hasilnya akan segera diumumkan, dan mereka juga berjanji akan segera menemukan pelakunya. Di balik kaca ruangan operasi, dokter menyampaikan kepada Dong-hun bahwa mereka harus segera mengangkat organ dalam So-won dan menggantinya dengan organ buatan. Jika tidak, maka nyawanya ada dalam bahaya. Namun yang paling menyakitkan adalah So-won akan hidup dengan keadaan seperti itu seumur hidupnya. 아마 평생 인공암물에 써야 할 것 같습니다. 아빠야, 머리 묶을 줄 모르지? 묶을 줄이야 알지? Setelah menyetujui dengan usulan dokter, di satu sisi Dong-hun mulai kebingungan dengan biaya operasi yang sangat mahal. Apalagi dengan keadaan sekarang, dia hanyalah pekerja pabrik dengan gaji yang pas-pasan. Sementara Mi-hye hanya bisa menangis. Saat ini Mi-hye tengah mengandung anak kedua mereka, jadi Dong-hun tak mungkin melibatkan Mi-hye. Dalam hal ini, dia harus segera mencari pinjaman. Beberapa kali dia mencoba untuk menghubungi teman dan kerabat, namun itu semua tak berhasil, Sob. Nah, di tengah keputusasaan Dong-hun, ia hanya bisa pasrah terhadap keadaannya. Hampir berminggu-minggu dia sudah tidak bekerja, jadi tentu aja dia tidak mendapatkan penghasilan. Sementara toko kelontong miliknya sudah lama tutup, namun keselamatan So-won tetap ada dalam pikirannya. Nah, di tengah putus asa, seorang teman pekerja menghubungi Dong-hun dan ia akan memberikan pinjaman karena mereka telah mengumpulkan uang. Akhirnya ada secercah harapan Dong-hun untuk hidup. Ia pun sangat bersyukur dan berterima kasih karena masih ada orang yang peduli dengan keadaannya. Nah, pada saat So-won sadar, Sob, dengan bibir bergetar dan menahan sakit, gadis kecil ini mencoba menceritakan apa yang dialaminya dengan terbata-bata. Ia memberitahu ciri-ciri fisik pelaku yang menyerangnya, di mana orang itu memakai jaket yang memiliki banyak saku. 많이 딸린 적 그거 그게 뭔데? 나쁜 아저씨 그 아저씨 잡아야 되는데 수원아, 그런 거는 나중에 이야기하자. 알았지? 저쪽으로 갔는데 Setelah itu Dong-hun keluar. Lalu polisi memberitahu dirinya dan Mi-hye bahwa mereka telah menemukan sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara. Sementara itu di kantor polisi, penyidik telah mengantongi beberapa foto yang diduga tersangka kasus So-won. Saat di kantor polisi, Dong-hun langsung bertanya siapa pelakunya. Namun penyidik mengatakan jika mereka tidak bisa menangkap pelaku hanya dari sidik jarinya saja dan membutuhkan beberapa bukti lain yang cukup kuat, seperti rekaman CCTV juga DNA.
Tapi sangat disayangkan sob, saat itu di TKP memang tidak terdapat CCTV. Teringat Sowon, Dong-hun pun lalu kemudian mencoba menyampaikan ciri-ciri pelaku yang disebutkan oleh Sowon ketika pertama kali dia sadar. Namun lagi dan lagi, keterangan itu tidak cukup sob. Penyidik ingin Sowon lah yang memberikan keterangan secara langsung mengenai ciri-ciri pelaku, karena itu bisa lebih akurat dan akan sangat membantu mereka untuk segera menangkap pelaku secepat mungkin. Di satu sisi, kondisi Sowon yang masih belum stabil membuat Mi-hye tentu saja keberatan. Tapi setelah berunding dengan pihak penyidik juga bantuan psikiater, dengan berat hati mereka pun mengizinkan Sowon untuk memberikan keterangan. Hari itu dengan bantuan boneka kesayangan, akhirnya Sowon pun terbangun. Dan setelah Sowon mulai bisa diajak bicara, penyidik segera menunjukkan beberapa foto terduga pelaku. 아가야, 그날 아침에 비가 막 왔었지. 그 나쁜 아저씨, 아줌마한테 말해줄 수 있겠나? 아저씨 우산 좀 씌워줄래? Hingga pada lembaran ketiga, akhirnya Sowon bereaksi terhadap foto seorang pria. Meski dengan sedikit ketakutan, namun setelah dibujuk ia pun akhirnya menunjuk salah satu foto tersebut. Dan iblis itu bernama Choi Jong-sol, seorang pekerja paruh waktu yang tinggal tidak jauh dari rumah Sowon. Masyarakat menganggap Choi adalah orang yang pendiam, sopan, namun ternyata tanpa mereka duga di balik semuanya, dia adalah monster predator yang gemar untuk memangsa anak kecil. Fakta terungkap, ternyata Choi pernah akan dipenjara dengan tuduhan yang sama sob. Namun sayang, polisi kala itu belum cukup bukti dan akhirnya membebaskan sang predator. Ternyata kejadian orang misterius yang masuk ke dalam toko kala itu adalah Choi, yang memang sudah menargetkan Sowon sejak awal. Setelah mengumpulkan bukti, polisi langsung bergerak dan menangkap pelaku di rumahnya. Dan berita mengenai tragedi nahas yang menimpa Sowon menjadi tersebar dan mengundang banyak wartawan yang datang ke rumah sakit untuk mencari informasi lebih jauh. Hal itu membuat Dong-hun khawatir akan mental sang anak dan berpengaruh pada kehidupan Sowon selanjutnya. Para wartawan seakan tak peduli sob. Mereka hanya mencari berita saja tanpa pernah peduli dengan psikis korban, apalagi identitas Sowon langsung tersebar. Melihat Dong-hun, para wartawan itu terus memaksa untuk mendapatkan gambar dan keterangan. Dengan segera Dong-hun pun menggendong Sowon untuk pergi dari kerumunan dan kejaran wartawan. Tapi karena panik, Dong-hun gak sengaja membuat kantong kolostomi Sowon terlepas, hingga membuat Sowon kesakitan dan mulai menangis histeris. Sejak hari itu, Sowon menjadi enggan dan takut bila ia bertemu dengan ayahnya. Bahkan dia juga jadi jarang berbicara dan lebih tertutup. Ini semua karena trauma yang sangat berat sob, hingga seseorang bisa merasa tidak nyaman terhadap sentuhan, bahkan dari anggota keluarga sendiri. Dan trauma semacam ini bisa membuat seseorang menjadi antisosial seumur hidupnya. Dan tibalah saat pengadilan. Untuk pertama kalinya Dong-hun melihat Choi. Namun setelah jaksa mencerca dengan beberapa pertanyaan, juga fakta di TKP, dengan tanpa rasa bersalah, Choi segera menyangkal semua tuduhan. Entah bagaimana sob, apa karena kurangnya bukti, pengadilan lagi-lagi tidak memberikan keputusan apa-apa dan menundanya. 저는 국가수의 감정 결과와 피고인을 정확히 범인으로 지목한 진술 영상을 증거로 제출합니다. 신발과 조끼가 본인께 맞습니까? 제게 맞는데요. 며칠 전에 잃어버렸습니다. Hari demi hari berlalu, perlahan kedua orang tua Sowon mencoba bangkit dan lebih fokus untuk kesembuhan Sowon. Berkat bantuan dari psikiater, perlahan mental Sowon ini kembali pulih sampai akhirnya mereka pun pulang.
tibalah waktunya proses pengadilan kedua. Tapi Mahkamah Pengadilan mengharuskan Sowon untuk menghadiri proses persidangan sebagai saksi kunci Sob. Karena apabila tidak, kemungkinan hukuman bagi si pelaku akan lebih ringan. Dan tidak ingin itu terjadi, Dong-hun segera menemui si iblis Choi di dalam penjara. Dan dia pun segera mengintimidasi Choi untuk segera mengakui perbuatannya. Tapi dengan wajah tidak merasa bersalah, iblis ini dengan tenang hanya menjawab, dia tidak tahu dan dia lupa. 제가 술만 먹으면 기억이 안 납니다. 네 거기 갔지? 다 기억나지? 내 딸 알지? 반말하지 마세요. 언젠가는 나갑니다. Mendengar hal itu, Dong-hun pun sangat emosi. Dia lalu memukul kaca penjara dengan kursi. Sementara si Choi lalu pergi berlalu begitu saja dengan cueknya. Di rumah, Dong-hun bercerita kepada Mi-hye kemungkinan pelaku hanya akan dipenjara 8 atau 9 tahun saja. Mi-hye sangat kaget, karena menurutnya hukum sepertinya tidak adil. Apa karena mereka hanya orang biasa dan bukanlah orang penting? Keesokan harinya di pengadilan, Sowon terpaksa dihadirkan untuk sekali lagi mengenali wajah pelaku, dan jaksa pun segera memperlihatkan foto pelaku. Dengan wajah lugu, seorang anak 8 tahun itu tetap menunjuk kepada foto Choi. Tak lama kemudian, dengan diborgol, si iblis Choi pun dipanggil dan dihadirkan di ruang persidangan. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kepada pelaku dan menjelaskan kejahatan yang telah dilakukan. Tapi pelaku membela diri. Dengan raut muka datar dan dingin, dia malah balik bertanya, karena dia tidak merasa ia pelakunya. Dalam hal ini, senjata paling ampuh adalah pura-pura bodoh dan lupa. Dengan alasan karena saat itu dia berada dalam pengaruh alkohol yang sangat kuat. Proses pengadilan berjalan sangat rumit, dengan sanggahan dan harapan yang terus berperang. Setelah perdebatan yang cukup lama, hakim kemudian memutuskan hukuman bagi pelaku. Dengan hanya 12 tahun penjara. Dan gilanya, ganti rugi yang diajukan oleh keluarga Sowon pun ditolak oleh Choi. 저는 정말 아무 기억도 나지 않습니다. 너무 억울합니다. 다만 피고인이 당시 술에 만취해 심신미약 상태에 있다는 점은 인정한다. 12년에 처하며 Dan hal ini berujung kericuhan di pengadilan. Dong-hun dan Mi-hye sangat kecewa dengan putusan hakim, apalagi penderitaan Sowon akan dialaminya seumur hidupnya. Suasana persidangan begitu haru, tetapi hakim tak bergeming dan meminta Mi-hye untuk ditenangkan. Salah satu teman Dong-hun pun protes dan menegur hakim atas hasil persidangan dan sikap pelaku yang tidak bertanggung jawab juga akibatnya akan diderita oleh Sowon dan keluarganya. Tetapi tetap saja Sob, hakim tidak menghiraukannya. Hakim pun kemudian berlalu dan berjalan masuk. Seketika itu Dong-hun melangkah dan meraih papan nama jaksa di meja dan langsung mendekati pelaku yang hendak berjalan masuk. Tetapi saat itu Sowon segera melukaki ayahnya dan memintanya untuk berhenti. Seketika itu ruang sidang menjadi sunyi. Mereka semua melihat ke arah Dong-hun, begitupun si iblis Choi. Dengan wajah menyebalkan dan terlihat meremehkan, ia hanya memandang Dong-hun yang berpelukan dengan Sowon. Dengan tatapan sedingin es, seolah-olah dia tertawa dan tidak peduli dengan penderitaan Sowon dan perjuangan Dong-hun. Dan hari itu, Dong-hun pun harus menerima putusan pengadilan, meskipun itu sangatlah tidak adil. Singkat cerita, langit pagi itu begitu cerah dan hangat. Tampak Sowon sedang berjalan di koridor rumah sakit, diikuti oleh Dong-hun. Mereka kemudian menuju sebuah ruangan di mana seorang bayi laki-laki telah hadir. Dan kini, Sowon sudah menjadi seorang kakak. Kehidupan mereka mungkin berangsur membaik. Meski begitu, Dong-hun dan Mi-hye punya tanggung jawab besar untuk lebih memperhatikan anggota keluarga mereka, baik Sowon maupun si kecil. Dan jangan sampai hal yang sama terulang lagi. Apalagi sembuh dari trauma berat semacam itu tidaklah mudah Sob. Dan mungkin saja kejadian itu masih menghantui diri Sowon.
Di satu sisi, Sowon adalah inspirasi bagi anak-anak di Korea. Meski baru 8 tahun, dia dapat menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan, juga melewati trauma yang dia alami. Tetap berjuang untuk hidup, meskipun dalam keadaan yang sangat payah. Dan hukum di film ini sepertinya menyindir. Tapi Choi Jong-sol mungkin mendapatkan hukuman ringan di dunia, tetapi tidak di akhirat. Dan jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya, Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu, mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 41. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Itu